tegaskan, saya tidak ada niat menjadi presiden 3 periode. Kami terima dan bersiap. Partai Gerindra dan PKB bekerja sama dalam pemilu serentak tahun 2024. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Sepanjang tahun 2022, dinamika perpolitikan di Indonesia terus berubah. Mulai dari Anies Baswedan yang dideklarasikan sebagai calon presiden, sampai sejumlah partai politik yang mulai membentuk koalisi. Serta isyarat Presiden Jokowi terkait rambut putih untuk calon presiden. Tak hanya itu, isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo juga turut meramaikan panggung politik tanah air. Semuanya telah kami rangkum untuk sahabat kompas.com. Ini dia Kaleidoskop Panas Dingin Panggung Politik Indonesia tahun 2022. Awal Oktober 2022 lalu, panggung politik Indonesia digemparkan dengan kabar pendeklarasian mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, oleh Partai Nasdem. Anies dideklarasikan sebagai calon presiden dari Nasdem untuk Pilpres 2024 pada Senin 3 Oktober 2022. Anies mengaku menerima permintaan terkait pencalonan tersebut setelah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengajak untuk memperbaiki Indonesia sekaligus melanjutkan berbagai hal yang belum sempat dikerjakan pada pemerintahan saat ini. Karena itulah ketika bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap. Selanjutnya kita beralih ke isyarat Presiden Joko Widodo yang memunculkan berbagai asumsi publik. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat mengatakan bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat memiliki kerutan di wajah dan berambut putih. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara reuni relawan bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 26 November 2022. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Sementara, Jokowi mengaku bahwa isyarat tersebut tidak ditunjukkannya untuk sosok tertentu.
Pasalnya di Indonesia banyak tokoh berambut putih. Presiden menyampaikan hal itu usai meresmikan pembukaan Temu Akbar Pasukan Merah yang digelar di Rumah Radang Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 29 November 2022. Ya ditafsirkan apapun silahkan, tetapi memang dalam orang bekerja itu kalau kerjanya sungguh-sungguh, kalau kerjanya kerja keras itu pasti akan mempengaruhi fisiknya. Entah itu saking mikirnya, betul mikir benar, wah kerutannya jadi kerutan, wajahnya jadi banyak. Termasuk juga rambut, mikirnya sangat berlebihan dan keras, karena ya bisa saja rambutnya jadi putih. Tahun 2022 menjadi titik awal di mana berbagai partai politik mulai bermanuver mencari partai politik lain untuk membuat koalisi. Kira-kira siapa saja partai politik yang sudah siap berkompetisi di pemilu 2024? Di situ komitmen kita sama-sama. Salah satunya yakni Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang memutuskan berkoalisi di pemilu 2024. Deklarasi itu dilakukan saat acara penutupan rapat pimpinan nasional Gerindra di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 13 Agustus 2022. Pengesahan koalisi kedua partai ditandai dengan penandatanganan piagam kerjasama politik oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selanjutnya piagam tersebut dibacakan secara bergantian oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait di depan para kader. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan, Partai Gerindra dan PKB bekerja sama dalam pemilu serentak tahun 2024. Selanjutnya koalisi lain yang terbentuk yakni Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Koalisi ini terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Koalisi terbentuk saat pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Mono Arfa di Rumah Heritage Jakarta pada Kamis 12 Mei 2022. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Sadili, pada Jumat 13 Mei 2022. Menurut Aceh, koalisi itu terbentuk lantaran kesamaan visi dan berbagai pengalaman politik yang dinilai dapat berkolaborasi dengan baik melalui koalisi yang dibangun. Sementara, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS hingga kini belum mendeklarasikan koalisi, lantaran dinamika proses yang tak kunjung menemukan titik terang. Terbaru, juru bicara PKS M. Khalid mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Majelis Suryo perihal bakal calon presiden dan koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Pasalnya, kewenangan tersebut dipegang oleh Majelis Suryo. Hal itu disampaikan Khalid guna merespon Partai Nasdem yang mengklaim Demokrat dan PKS sudah sepakat bergabung dalam koalisi perubahan dan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Terakhir, isu yang cukup menggemparkan
terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo selama 3 periode. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, wacana dimunculkan oleh sejumlah pihak, mulai dari jajaran menteri, elit partai politik, hingga para pendukung Jokowi. Terkait hal itu, Jokowi menegaskan bahwa ia tak minat dan hanya ingin menjabat sebanyak 2 periode seperti yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Itu dia rangkuman peristiwa penting politik Indonesia sepanjang tahun 2022. Lantas, apakah sahabat Kompas.com sudah siap menyambut tahun politik 2024? Diharapkan pemilu 2024 nantinya akan memberikan perubahan bagi Indonesia.